Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda. Saya Salvia Putri dari Ruang Informasi. Dalam 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk mengikuti serangkaian berita yang aktual dan terkini. Bersama Ruang Informasi untuk membangun insan negeri yang berprestasi. Berikut cuplikan berita utama pada hari ini. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas telah dilaksanakan di daerah yang sudah memasuki pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, khususnya di Magetan. Tentunya dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi tenaga pendidikan dan siswa telah dilaksanakan. Hal ini merupakan salah satu upaya guna menghambat penyebaran COVID-19, agar tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19 pada klaster sekolah. Dikarenakan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sudah turun, maka pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di MAN 1 Magetan telah dilaksanakan pada hari Senin 4 Oktober 2021 dengan mematuhi protokol kesehatan dimulai dari selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari diri dari kerumunan. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di MAN 1 memang harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin terkait dengan masalah wabah yang belum berakhir ini. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk misalnya wastafelisasi. Semua wastafel itu kita sediakan sedemikian rupa agar anak-anak bisa mencuci tangan mereka di tempat-tempat yang strategis, bahkan di banyak tempat. Berikut kemudian sabunnya dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan persiapan lain, misalnya itu ada yakni termogan untuk melihat atau mendeteksi siapa-siapa saja yang misalnya suhu tubuh anak itu yang melebihi kebiasaan. Ini harus mendapatkan penanganan secepatnya. Terus kemudian kita siapkan juga tempat atau ruang khusus untuk anak-anak yang bermasalah dengan kesehatannya. Barangkali nanti anak yang bersangkutan itu adalah anak yang terjangkit dan lain sebagainya. Barangkali itu. Harapan ke depan mudah-mudahan dengan pertemuan tatap muka ini, satu, iklim belajar siswa di madrasah lebih memadai lagi. Terus kemudian siswa-siswi dapat belajar lebih giat dalam rangka mewujudkan cita-citanya di masa yang akan datang. Efektivitas pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di MAN 1 Magetan dirasa belum efisien daripada proses pembelajaran sebelum masa pandemi. Jumlah siswanya pun hanya 50% dari kapasitas normal, dengan dibatasi durasi waktu sekolah maksimal hanya 4 jam. Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 500 pelajar Madrasah Sanawiyah atau MTS di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Vaksinasi khusus pelajar diselenggarakan di MAN 1 Magetan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Sebanyak 500 pelajar baik dari kelas 7 hingga kelas 9 MTS mengikuti program vaksinasi ini. Tahap pertama vaksinasi ini adalah jenis Sinovac dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Kabupaten Magetan dan Dinas Kesehatan Tentara Magetan atau DKT Magetan.
Vaksinasi berlangsung tertib dan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan ini bertujuan mempercepat program vaksinasi pemerintah di kalangan pelajar yang berusia minimal 12 tahun ke atas. Oke, yang pertama, MAN 1 Magetan letaknya strategis gitu ya. Dekat dari jalan raya, dekat dengan MTSN 7 Magetan, sehingga memudahkan siswa-siswi kami untuk mengakses tempat ini. Hari ini kebetulan kami MTSN 7 Magetan atau yang biasanya dikenal MTSN Kiringan ini kolaborasi dengan MTSN 3 Magetan atau MTSN Tangerang. Harapan setelah divaksin semoga anak-anak terutama siswa-siswi kami yang mengikuti vaksin itu bisa mendapatkan perasaan atau psikologis lebih tenang gitu ya, rasa lebih sehat, imunnya lebih meningkat, tidak takut lagi untuk melakukan aktivitas dengan syarat tetap memperhatikan prokes yang ada sehingga pandemi COVID atau terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Selain untuk membentuk imunitas tubuh, vaksinasi ini juga bagian dari persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Kegiatan ini disambut baik oleh para pelajar karena mempermudah mereka mendapatkan vaksinasi COVID-19. Supaya bisa tatap muka, bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Tim Liputan melaporkan. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk lebih dekat dengan siswa-siswi di MAN 1 Magetan. Dan juga kami akan berkunjung ke salah satu industri rumahan di Desa Sawo Jajar. Tetap bersama kami setelah jeda berikut ini. Wonder if I gave an Oreo to this cute guy that I used to know. Would he have dumped his girlfriend? Type that email and hit send. Would it not have ended like it did? Would we now have kids? Oh, I don't know. Taste one, I still think we will. Aduh. Maaf Kak, nggak sengaja. Ya kalau buang sampah lain kali pada tempatnya ya. Kami berdua minta maaf ya Kak. Ya, karena buang sampah sembarangan itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi lain kali jangan buang sampah sembarangan ya. Ini sampahnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Baru-baru ini MAN 1 Magetan meraih juara 1 dalam lomba poster Sangga Putra dan juga Sangga Putri di Lomba Giat Tangkas Pramuka Penegak Perkasa atau LGTP 3 ke-5 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tingkat nasional.
Tidak hanya itu saja, MAN 1 Magetan juga meraih juara utama 3 Sangga Putra dalam kompetisi tersebut. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita berupaya menjadi seseorang yang berprestasi dan menginspirasi. Seperti prestasi yang diraih oleh MAN 1 Magetan, mulai dari perorangan hingga kelompok. Salah satu prestasinya di bidang kepramukaan. Lomba Giat Tangkas Pramuka Penegak Perkasa atau LGTP kelima Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang diadakan merupakan tingkat nasional. Berbagai macam cabang lomba diadakan, diantaranya adalah Lomba Kreasi Baris Berbaris atau LKBB, Pertolongan Pertama Gawat Darurat atau PPGD, Poster, Scout Speech Competition atau SSC, Short Movie, dan Smapur Dance. Lomba ini diadakan secara virtual pada tanggal 8-10 Oktober 2021 untuk pramuka penegak se-Indonesia dengan tema Penegak Terampil Menunjang Kemajuan Negeri Melalui Moderasi Beragama. Dalam lomba tersebut, MAN 1 Magetan meraih juara 1 pada lomba poster Sangga Putra dan Sangga Putri, juga meraih juara utama 3 Sangga Putra dalam ajang tersebut. Tahun ini MAN 1 Magetan banyak menoreh prestasi oleh siswa-siswinya, baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. Baru-baru ini juga Pramuka MAN 1 Magetan meraih juara pertama tingkat nasional dalam kategori lomba poster. Baik, saya di sini sedang bersama Kak Juaniko, pemenang lomba poster tingkat nasional. Halo Kak Juaniko, sebenarnya bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Bagaimana perasaan Anda setelah meraih juara pertama dalam lomba tersebut? Perasaan saya pastinya senang karena bisa membanggakan nama madrasah, nama orang tua juga. Oke. Sebelumnya apakah kakak pernah meraih juara selain ini? Pernah, kemarin saya ikut lomba short movie, alhamdulillah juara 2. Terus lomba pramuka dapat juara 1. Oke. Bisa Kak Juaniko menceritakan bagaimana proses kakak bisa seperti sekarang ini? Ya, singkat cerita, saya belum pernah bikin poster digital seperti ini, tapi karena saya ingin belajar dan saya ingin bisa, terus dukungan dari orang tua juga. Oke. Terima kasih Kak Juaniko untuk waktunya. Semoga Anda semakin sukses untuk kedepannya. Iya. Demikian bincang saya bersama Kak Juaniko kali ini. Semoga bisa memotivasi kita semua untuk terus berkarya dan berprestasi. Saya Detrian Okrifasya, beserta tim melaporkan. Selain makanan, jajanan tradisional menjadi salah satu menu wajib bagi sebagian kalangan masyarakat. Cita rasa yang khas dari jajanan daerah menjadikan jajanan tradisional ini tak sepi peminat hingga sekarang. Reporter kami akan mengajak Anda mengunjungi salah satu pelaku industri rumahan di salah satu daerah di Kabupaten Magetan. Berikut liputannya khusus untuk Anda. Masakan Indonesia merupakan salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Kekayaan jenis masakannya merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara. Salah satu masakan Indonesia yaitu jajanan tradisional yang menjadi salah satu makanan yang banyak digemari oleh masyarakat. Cita rasa yang khas dan jenisnya yang beragam menjadikan olahan ini jajanan wajib oleh sebagian orang. Di daerah Magetan, tepatnya di daerah Sawojajar, Kecamatan Takran, terdapat salah satu pelaku industri UMKM yaitu Adelia Bakery, menjadikan salah satu jenisnya yaitu lemper. Jajanan tradisional yang terbuat dari bahan baku alami dan mudah didapat melatar belakangi pembuatan produk jajanan tradisional menjadi produk di industri ini. Baik, pada kali ini saya sedang bersama ibu pemilik Adelia Bakery, tepatnya di sebelah saya. Halo Ibu, selamat sore. Sebelumnya, sudah berapa lama Ibu memproduksi jajanan tradisional ini? Ya, sekitar 5 tahunan, Mbak. Sudah cukup lama. Kalau boleh tahu bagaimana cara Ibu memasarkan dan di mana saja? Ya, setiap harinya itu dipasarkan di pasar besar Madiun, sama dititipkan di warung-warung. Dan kadang ya ada acara pesanan untuk kantor, untuk hajatan, selamatan, terus pernikahan gitu. Oke. Bu, ini kan di zaman sekarang banyak sekali makanan modern yang lebih mudah diolah, dan mengapa Ibu memilih untuk memproduksi
olahan tradisional itu? Ya karena makanan tradisional, jajanan tradisional itu kan mudah didapat bahan-bahannya dan bahannya alami dan sehat buat tubuh kita gitu loh Mbak. Iya. Ya. Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya. Produk olahan tradisional ini selain bahannya yang alami dan menyehatkan, produk ini juga sangat banyak diminati oleh berbagai kalangan. Hal itu yang menjadikan produk olahan ini masih tetap eksis sampai saat ini. Saya Deden Aktivasya, beserta tim melaporkan. Setelah ini kami akan mengajak Anda ke Punden Losari yang merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Magetan. Selengkapnya kami hadirkan informasi untuk Anda setelah jeda berikut ini. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa jaga jarak supaya tidak terjadi. Mari lawan COVID-19. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berbicara tentang liburan, kali ini kita akan membahas objek wisata yang baru hadir di Kabupaten Magetan, yaitu Punden Losari. Nama Punden biasanya identik dengan aura mistis dan sakral. Kali ini, Punden Losari berbeda dengan punden umumnya. Punden Losari merupakan tempat wisata yang berawal dari punden desa yang tidak terawat lalu diubah menjadi tempat wisata oleh warga sekitar Punden Losari. Bagaimana keseruan wisata satu ini? Simak berita berikut ini. Objek wisata Punden Losari merupakan perpaduan objek wisata alam, budaya, dan ziarah yang terdapat di Mospati. Wisata Punden Losari berawal dari punden desa yang tidak terawat kemudian disulap sehingga hilang kesan mistisnya dengan tetap menjaga nilai luhurnya. Punden Losari diresmikan oleh Bapak Suprawoto pada tanggal 16 Agustus 2021. Tertanda tangan beliau bahwa Punden Losari resmi dijadikan objek wisata di Magetan.
Sejarah Punden Losari berawal dari pohon lomaspati yang hidup di sekitaran punden tersebut. Awal mula pohon tersebut berjumlah 2, kemudian salah satunya ditebang dan yang menebang pohon tersebut telah meninggal dunia. Semenjak kejadian itu, pohon Losari menjadi punden di desa Mauspati. Bibit kawite Mauspati, punden lo Mauspati, keadaannya punden mereka mana niku pohonnya kalih mas, saat ini pohonnya kalih, ingkang setunggal sampun tilar pecah, ingkang setunggal tenggelar niku, kangge niku dipotong, tapi ingkang motong niku meninggal. Saat ini niki punden niku ingkang gadah istri mas, punden niku. Tapi namanya pun mboten ngertos kalau saat ini mboten ngertos. Dari punden niku ingkang nunggone setunggal, ingkang istri. Tapi yang menika gadah momongan utawi bibit kawite niki gadah momongan 3, gemake kalih, sawere kalih, lajeng kethek putih setunggal. Sakniki sampun sedo. Setiap hari Minggu, tempat ini menggelar pasar rakyat yang dimulai dengan senam pagi, dilanjutkan dengan kegiatan yang setiap minggunya berbeda-beda. Selain bisa belajar tentang sejarah dan budaya, kita juga bisa berbelanja oleh-oleh dari UMKM Desa Mauspati. Objek wisata ini pun kerap dikunjungi oleh wisatawan dari dalam Magetan, pada umumnya merupakan wisatawan yang berniat untuk melakukan ziarah ke punden atau sekedar menikmati suasana sejuk khas pedesaan. Untuk masuk ke tempat wisata ini, kita cukup membayar karcis secara sukarela. Selama ini sudah berjalan hampir 1,5 bulan ya untuk kegiatan Losari, terutama kita kondisikan untuk anak-anak ya. Jadi olahraga, kreasi, seni dan budaya. Tapi alhamdulillah seiring berjalan waktu kita juga ada semacam yang di depan-depan itu kayak UMKM dari warga sekitar Losari. Kemudian alhamdulillah dapat support juga dari Dinas Pustaka, mungkin ada perpustakaan keliling juga, alhamdulillah kita dapat support. Dan kedepannya kita juga ingin lebih mengembangkan seni untuk anak-anak ya, karena selama ini anak-anak saya lihat kurang begitu paham untuk masalah seni ya. Jadi untuk tari, untuk kreasi-kreasi yang zaman-zaman dulu yang mungkin sekarang sudah hampir tidak ada ya, jadi kita coba angkat lagi. Untuk tiket masuk Losari tidak pernah ada tiketnya, jadi kita hanya ada box peduli, jadi peduli Losari, jadi kita tidak harus pakai tiket dan sebagainya, enggak pakai. Untuk harapan kita sebenarnya kita ingin anak-anak ini dengan berkembangnya zaman tapi tetap ada rasa menghargai, menjaga, melestarikan budidaya yang sudah ditinggalkan leluhur kita. Gitu. Tim Liputan melaporkan. Batik merupakan kain asal Indonesia yang menjadi warisan budaya dan ciri khas asli bangsa Indonesia. Unit Usaha Keterampilan Tata Busana di Madrasah Aliyah Negeri 1 Magetan, Batik Lawu Bakti diproduksi oleh mereka. Yang nantinya batik tersebut akan digunakan sebagai seragam aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Batik Lawu Bakti diambil dari perpaduan nama antara Magetan dengan Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Nama Lawu diambil dari ikon Magetan, dan Bakti itu diambil dari nama Hari Amal Bakti Kemenang. Dikerjakan menggunakan tangan, batik Lawu Bakti menggunakan kain katun primisima kualitas A dan warna dasar hijau. Menggunakan teknik cap, canting, dan ciprat, proses pembuatannya membutuhkan waktu 5 hari. Prosesnya kain ditreatment, kemudian cap motif, lalu canting dan dicolet. Kemudian diblok warna kuning dan didiamkan selama 1 malam. Selanjutnya kain dikunci dengan cairan khusus dan kembali didiamkan 1 malam. Setelahnya kain dicuci lalu dijemur, kemudian diciprat dan diblok warna biru.
Kain kembali dikunci dan dijemur, kemudian diakhiri dengan proses dilorot dan dijemur kembali. Batik ini dipesan oleh Koperasi Kementerian Agama Kabupaten Magetan, di mana nantinya batik ini digunakan untuk seragam semua satuan Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Untuk tahap pertama, pemesanan berjumlah 1.000 potong, dan untuk tahap selanjutnya berjumlah 3.000 potong. Keistimewaan batik ini ada dua. Yang pertama kita di pewarnaannya. Perbedaan batik kita dengan pewarnaannya, batik yang kita gunakan ini karena prosesnya yang kita produksi itu lebih panjang. Jadi dia keistimewaannya ketika batik ini sudah jadi, warnanya akan terlihat glowing atau cerah. Atau bisa warnanya itu bisa mencar gitu loh dibandingkan dengan batik yang lain. Selain itu keistimewaan dari motifnya. Motif ini kebetulan kita mengangkat dari ciri khas Kota Magetan. Yang pertama motif ciprat. Motif ciprat ini merupakan ciri khas dari motif batik Kota Magetan. Kemudian saya juga mengangkat di motif tumpangnya ini. Motif tumpangnya ini mengangkat Gunung Lawu. Gunung Lawu ini saya bentuk berupa segitiga yang bermakna sebagai Gunung Lawu. Kemudian yang atasnya ini motif stroberi, yang mana artinya motif stroberi itu merupakan salah satu hasil pertanian dari Gunung Lawu. Dan kebetulan motif ini juga sudah didaftarkan ke hak cipta haki itu ya. Jadi motif ini memang sebelumnya belum pernah ada dimanapun. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, informasi produk kerajinan batik Man 1 Magetan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam ruang informasi hari ini. Saya Selvia Putri mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Man 1 Magetan TV dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.